wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di taman ini untuk menjalankan debat mengenai game online. Saya Mona Agesti selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim pro dan juga tim kontra. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah saya tetapkan dan akan saya sampaikan. Peraturan yang pertama, peserta tidak boleh berbicara kasar. Kedua, peserta tidak boleh menunjuk kepada lawannya. Peserta tidak boleh menjatuhkan lawan lain dengan menggunakan unsur sara. Yang keempat, peserta terdiri dari 3 orang. Peserta berkesempatan berargumen selama 3 menit dan peserta diberikan kesempatan untuk menyanggah peserta lain ketika ada sisa waktu. Sebelum itu, setiap tim debat saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dari tim pro. Perkenalkan, nama saya Aulia Intan Nugrahini. Saya Nurul Herunisa. Saya Naila Siti Fadila Rahma. Saya Muhammad Hidayat. Saya Dina Safitri. Saya Laili Nur Rahmawati. Baik, pada debat hari ini kita akan memperdebatkan mengenai game online pada aktivitas sehari-hari. Dimulai dari tim pro, saya berikan waktu selama 3 menit untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai dari sekarang. Saya akan menyampaikan pendapat dari tim pro. Dengan game online, kita dapat mengatur strategi untuk menang. Bisa ditambahkan? Dampak positif dari game online adalah meningkatkan kemampuan belajar bahasa asing, karena sebagian besar bahasa dari game online adalah bahasa Inggris. Ada yang ingin ditambahkan? Dalam game online kita juga bisa melatih pengendalian emosi kita juga. Ada yang ingin disampaikan lagi? Dengan game online kita juga dapat mendapatkan banyak teman dari berbagai negara maupun daerah. Izin menambahkan, dampak positif dari game online adalah meningkatkan kemampuan belajar bahasa asing, karena sebagian besar bahasa dari game online adalah bahasa Inggris. Ada yang ingin ditambahkan? Dalam game online kita juga bisa melatih pengendalian emosi kita juga. Ada yang ingin ditambahkan lagi? dengan game online kita juga dapat mendapatkan banyak teman dari berbagai negara maupun daerah. Jadi menambahkan, game online mampu melatih kerjasama bersama tim. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Ini saya akan menyampaikan argumen tentang game online dari tim kontra. Menurut inews.com.id di Indonesia, sekarang sudah banyak pelajar dan mahasiswa yang tercanduan oleh game online. Berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental dan perkembangan sosial. Saya dari tim kontra izin menjawab. Bermain game online berlebihan dapat meningkatkan resiko kesehatan mental, yaitu seperti gangguan kecemasan, depresi, dan stres. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Bermain game online juga dapat membuat pembiayaan rumah tangga menjadi boros. Contohnya saat bermain game online menggunakan internet dan top up atau semacamnya. Lanjut, apakah ada yang ingin ditambahkan?
Saya dari tim kontra ingin menjawab, bermain game online dapat menyebabkan pengaruh akademis. Anak-anak dan remaja yang terlalu sering bermain game online mungkin mengalami penurunan kinerja akademis karena mengabaikan tugas sekolah dan pembelajaran. Menurut WorldCom ID, game online itu sangat berbahaya jika para pelajar menggunakan bermain game terlalu lama dan tidak bisa membagi waktu dengan hal-hal yang lainnya. Apakah ada yang disampaikan? Cukup? Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemberian sanggahan. Kepada tim pro, saya waktu selama 3 menit dimulai. Ingin menyanggah pendapat dari tim kontra, menurut Kementerian Pendidikan, game online mampu menghilangkan stres pelajar karena ketika merasa lelah, bosan setelah seharian beraktivitas di sekolah, bermain game bisa menjadi solusi untuk menghilangkan rasa bosan dan kelelahan. Dengan game online juga kita dapat membanggakan negara. Contohnya seperti ML mendapatkan juara Piala M1 EVOS. Juga kita dapat mendapatkan uang dengan turnamen-turnamen yang telah diselenggarakan. Dengan game online kita juga bisa berpikir cepat karena kita mengambil strategi menyelesaikan rintangannya. Jadi menambahkan pendapat teman saya, bermain game online dapat menambah rasa sportivitas untuk saling menghargai karena menghormati lawan ketika kalah atau menang. Setiap hasil permainan, baik menang ataupun kalah, dapat membuat seseorang lebih siap menerima kesalahan tanpa rasa putus asa ataupun kemenangan dengan rendah hati. Lanjut, apakah ada yang disampaikan? Anak kecil juga bisa masuk di tim e-sport. Contohnya seperti EVOS Russia di permainan Free Fire. Menurut Ketika, game online dapat melatih fokus pada tujuan. Melatih fokus pada tujuan akan menambah dan mengasah aktivitas otak. Tentunya dalam bermain game, kita ingin selalu menjadi pemenang. Hal ini dibutuhkan konsentrasi tinggi agar dapat fokus dan mencapai skor tertinggi. Apakah ada yang disampaikan? Jika kita ingin menghemat pengeluaran data seperti untuk bermain game online, kita bisa menggunakan Wi-Fi. Bermain game online dapat Kurang 15 detik. Bermain game online dapat mengasah berpikir secara efektif karena mengingatkan adalah salah satu dampak game online yang 10, 9, 8, 7. Dengan game online kita dapat melatih kerjasama. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan untuk tim kontra untuk menyanggah argumen lawan. Waktu selama 3 menit. Saya mulai. Saya dari tim kontra izin menjawab, izin menanggapi argumen dari tim pro. Bermain game online terlalu banyak waktu yang dihabiskan. Game online juga bisa mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan orang lain, mengakibatkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Saya izin menanggapi argumen
ingin menyanggah dari tim pro. Jika menggunakan WiFi, sama saja pengeluaran di rumah tangga karena WiFi 1 bulan bisa sekitar 250.000. Aplikasi dunia ternyata berdampak jadi disuruh orang tua juga Saya ingin menanggapi kembali. Jika di suatu game kita kalah atau menang itu sebenarnya sudah biasa. Tetapi di seri-seri yang sudah saya temui itu jika kalah pasti dia akan dimusuhi, dia akan dibacoti oleh, dia akan diecek-ecek oleh tim yang menang. menjawab, game online juga dapat menyebabkan mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Maaf, saya ingatkan sekali lagi tidak boleh mengandung unsur sara dan juga berkata kotor. Waktu masih 1 menit. Game online juga bisa menyebabkan anak astagfirullah, salah satu anak Pak. Saya ingin menanggapi kembali. Jika lelah atau kabut, sebaiknya istirahat atau tidak bermain game karena jika bermain game terus mereka akan terbawa oleh suasana game dan tidak tersadar di dunia nyata. Menjawab, lama bermain game online dapat mengakibatkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur, kelelahan mata, dan postur tubuh yang buruk karena sikap tubuh yang tidak sehat. Baik, sesi pemberian tanggapan atas sanggahan telah selesai. Selanjutnya, saya akan memberikan penyampaian pendapat rebutan. Saya berikan kesempatan kepada semua tim dan masing-masing selama 1 menit untuk saling menanggapi. Waktu 1 menit. Saya mulai dari sekarang. Jadi memberi tanggapan, bermain game online dapat melatih kepemimpinan seseorang karena saat berkelompok akan diberi kesempatan di mana dia akan memimpin suatu tim. Nah, di situ keterampilan memimpin anak akan diasah selama bermain. Dalam game online, anak-anak akan berinteraksi dengan orang lain dari berbagai usia dan negara. Hal ini dianggap lebih baik karena mereka akan lebih memahami karakter orang lain. Lebih baik jika ingin belajar kepemimpinan, kita bermain sepak bola saja. Karena sepak bola juga membutuhkan seorang pemimpin supaya tim itu menang. Tapi dalam game online kita juga dapat, saya berikan tambahan waktu selama 2 menit. Tapi dalam game online kita dapat mengenal lebih banyak orang dan berbagai usia yang berasal dari berbagai negara. Karena itu kan kalau di sepak bola orangnya hanya itu-itu saja dan pasti kita mengetahui karakter orang, usia orang itu mungkin sepantaran dari kita tidak jauh. Nah, kalau dari berbagai negara itu dari kecil sampai dewasa pun ada. Kita sebagai pemimpin harusnya tidak memandang dari usia karena sebagai pemimpin kita memimpin semua orang yang dari beragam karakter maupun beragam dari segi usia. Timnas Indonesia U10 bisa membantai timnas Argentina U10 di
Piala Dunia U10 yang diadakan di Uruguay. Jadi tidak semua itu tergantung dengan game dan Indonesia. Sepak bola juga bisa turnamen supaya bisa mengenal orang-orang di daerah manapun dan juga negara manapun. Game online juga dapat mengikuti turnamen seperti e-sport. Di situ kita juga dapat mendapat penghasilan dari situ kan jika kita bisa memenangkan beberapa ronde maupun menjadi juara di situ. Sisa 15 detik. Baik, sesi pemberian tanggapan atau sanggahan telah selesai. Selanjutnya adalah penyampaian pendapat rebutan. Saya berikan kepada semua tim masing-masing selama 1 menit untuk saling menanggapi. Waktu 1 menit, saya mulai dari sekarang. Menurut Tribun.com, seorang anak keseharian korban sering main game online, aplikasi Discord yang terhubung dengan orang luar negeri, sering mendapat pemikiran aneh-aneh, ateis, kata Kapolsek Cakung Kampol Panji Ali Chandra, Senin 2/10/2023. Tapi dengan berkomunikasi dengan orang luar negeri, kita bisa mengasah bahasa Inggris atau bahasa luar negeri lainnya. Izin menjawab, keterbatasan sosial berinteraksi dalam dunia virtual game online dapat dan mengenalkan interaksi sosial dalam kehidupan nyata, menyebabkan isolasi dan kesepian. Izin menyanggah, tapi dengan game online, contohnya kita bermain dengan teman. Tidak semua teman kita itu virtual, ada juga yang sekelas atau teman desa, mungkin kita bisa mengajaknya untuk bermain game online. Jadi tidak mengurangi interaksi sosial. Ada yang ingin ditambahkan? Bermain game online juga mengasah keberkerjasamaan. Dengan mabar ini kamu akan belajar bekerja sama dengan orang lain untuk meraih tujuan bersama, yaitu kemenangan dalam game online. Ini menyanggah, game online dapat memperkuat ketergantungan pada teknologi, menyebabkan ketidakseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, dan kesulitan untuk mengalihkan perhatian ke aktivitas di luar dunia virtual. Waktu tinggal 10 detik. Ada yang ingin ditambahkan? Baik, waktu telah selesai. Pada penyampaian tanggapan ini, saya simpulkan bahwa kedua tim mempunyai bukti yang sangat kuat. Kemudian, kepada para peserta debat yang saya hormati, debat dengan tema game online telah berakhir. Dengan alhamdulillah debat ini saya tutup. Saya selaku moderator pada acara debat hari ini mohon undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata dalam memandu debat ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.